Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Pak Muhammad Alfian Gustira ya. Di sini Bapak akan menjelaskan di pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Nah, sama seperti halnya materi yang sebelumnya ya, kita kan ini masih tahap-tahap perkenalan ya, masih tahap-tahap perkenalan kan karena mungkin nama ini masih cukup asing ya di telinga kalian ya. Apa sih pelajaran-pelajaran TKJ ini kira-kira nih ya. Nah, di simulasi komunikasi digital ini ya, tidak hanya TKJ saja yang dapat materi pelajaran ini ya, tetapi ada ada untuk kelas akuntansi, ada juga untuk kelas TBSM ya. Nah, di sini ya Bapak akan jelaskan kira-kira simulasi komunikasi digital itu apa sih ya? Kalau kalian dengar kata simulasi ya, simulasi berarti kan ada bahan, misalkan percontohan ya, misalkan kita ingin coba simulasi mungkin ada yang pernah main game ini apa jadi simulasi supir bis ya, supir bis atau misalkan pilot ya. Nah, itu merupakan seperti ya, ini aplikasi simulasi ya. Jadi uji coba contoh ya, modeling ya. Nah, terus ada juga komunikasi digitalnya. Ini yang sebelumnya sering Bapak sebutkan di materi khusus TKJ ya, bahkan di pengenalan materi internet dan media sosial ya pada saat kalian MPLS, nggak jauh dari komunikasi ya. Kebetulan Bapak juga basicnya ilmu komunikasi ya. Kita ini kalau misalkan belajar soal digital ya, soal jaringan ya, itu nggak jauh dari tujuannya itu komunikasi gitu loh ya. Nah, ini nanti di SIMDIK ya Bapak singkat ya. Nah, di SIMDIK ini nanti kalian akan belajar gimana sih caranya untuk membuat video ya kan, untuk membuat desain juga ada ya. Terus bagaimana caranya untuk membuat simulasi gitu kan ya. Ini pelajarannya di sini ya. Terus juga ada dengan tata cara kata-katanya ya, susunannya bagaimana ya. Nah, ini yang sedang Bapak mau jelaskan ya. Kita ini di pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan logika dan algoritma komputer ya. Kalau dibilang logika ya, logika itu kan istilahnya pemikiran yang istilahnya 100% itu benar ya, yang berdasarkan hasil dari pengalaman kita, ilmu pengetahuan kita yang sudah kita miliki. Nah, kita bisa menyimpulkan, misalkan nih Bapak punya mouse ya, mouse. Nah, di sini misalkan Bapak enggak melihat ya, tapi megang mouse ya. Nah, ketika Bapak menyentuh mouse walaupun tidak melihat ya, ini Bapak tahu kalau dari bentuknya ini pasti mouse. Karena apa? Karena ya daya ingat kita maupun kita pernah mendapatkan atau misalkan mendapatkan pengalaman ya, bahwa ciri-ciri mouse itu seperti ini loh ya. Ada kabelnya, ada rollnya ya kan. Nih ada scrollnya nih ya, terus ada tombolnya. Nah, itu kita langsung secara otodidak ya, kita secara logika memikirkan, oh itu adalah mouse ya. Nah, di sini ya, dalam logika dan algoritma komputer ya, ini nggak jauh dari misalkan pemrograman ya, pembuatan ya software ya ataupun aplikasi ya. Nah, dalam pembuatan aplikasi kita selalu berpikir ada logika ya. 1 + 1 sama dengan 2 ya. Kalau misalkan kita buat aplikasi kasir misalkan ya, aplikasi penghitungan ya, nggak mungkin dong kalau misalkan
kita belanja ya, belanja ini harganya 5.000 ya, terus kita beli 2 macam ya, nggak mungkin dihargakan menjadi 8.000 gitu ya. Pasti secara logikanya, secara matematikanya pasti itu hasilnya nanti 10.000 ya kan, nggak mungkin 8.000 kecuali misalkan ada keterangan diskon potongan harga gitu ya. Nah di sini berarti kan kita udah mendapatkan logika ya, penambahan yang didapatkan dari ilmu pengetahuan ataupun pengalamannya ya. Nah, di sini kok kalian lihat di slide 2 ya, di slide 2 ini kalian lihat di sini ada peta konsep ya, di mana ada logika dan algoritma komputer. Lalu bercabang lagi logika algoritma komputer, terus ada fungsi-fungsi perintah command prompt ya. Terus ada lagi bercabang lagi konsep logika, konsep algoritma dan notasi flowchart. Ya. Di sini fungsi-fungsi perintah misalkan seperti kita memberikan kalimat perintah misalkan pause, itu berarti kan berhenti ya kan ya. Ataupun kalimat-kalimat perintah lainnya ya. Oke, Bapak lanjut lagi di sini algoritma dan komputer. Secara logika ya. Logika ini dalam pengetahuan ya. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil, nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa ya. Nah, di sini kan berarti sudah ada kata bermakna hasil nalar ya. Nalar berarti sudah terpikirkan oleh kita ya, dinyatakan dalam bahasa. Dan ini misalkan tadi yang tadi Bapak bilang, Bapak pegang mouse ya, walaupun nggak lihat, itu benar hasilnya ada mouse ya. Nah, dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, karena logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu secara terminologis ya. Nah, oke, lanjutnya konsep logika ini beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika ini, diantaranya membuat daya pikir kita menjadi lebih tajam. Nah, lebih tajam sekaligus menjadikan lebih berkembang ya. Supaya apa? Supaya kita selalu berpikir benar, menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta kebenaran. Nah, kalau misalkan nih ya, kalian pernah nggak sih lihat orang yang tunanetra gitu ya berjalan? Nah, dia itu misalkan menggunakan tongkat ya. Nah, Bapak pernah lihat orang tunanetra berjualan kerupuk ya, kalau nggak salah dia itu sendiri. Kok dia bisa ya berjualan kerupuk dengan kondisi tunanetra, nah tidak bisa melihat ya. Itu bagaimana dia untuk mengembalikan uang, lalu bagaimana dia untuk menemukan rumahnya untuk kembali, untuk pulang ya. Ternyata ya logika dia berjalan gitu selama dia mendapatkan pengalaman gitu. Misalkan contohnya uang 50.000 nih, ada orang yang memberi kerupuk lalu memberikan uang 50.000. Nah, kan pemerintah itu nggak cuma membuat uang, nggak cuma-cuma ya kertas polos gitu aja ya. Nah, pasti ada yang misalkan diraba gitu ya, diraba. Nah, ada ciri-cirinya. Oh, ini nominal 50.000, berarti kembaliannya ini ya. Nah, untuk itunya jangan lupa biasanya dengan kejujuran juga ya. Kalau misalkan kalian bertemu dengan orang seperti itu, Bapak harapkan bantu ya, saling peduli ya, gitu ya. Nah, ini meningkatkan cinta kebenaran, berarti kan secara konsep logika itu tidak mudah dibohongi gitu kan ya. Ya, tidak mudah terkecoh ya itu ya. Lalu ada proposisi, bahasa identik dengan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi ya manusia dengan alat khusus komunikasi ilmiah yang disebut dengan bahasa ilmiah, identik dengan kalimat berita yang menjadi satu pernyataan ataupun pendapat ya. Jadi ini dari logika ini bisa menghasilkan proposisi atau kesimpulan ya dari kesimpulannya suatu pernyataan ataupun pendapat ya. Nah, lalu ada proses perangkaian dan pengingkaran ya. Di sini terjadi proses pembentukan proposisi secara otomatis akan terdapat pengertian yang diingkari oleh pengertian yang lain pada saat kalimat menghasilkan predikat, subjek, contoh,
kucing hitam itu mengeong, di mana mengeong akan menerangkan itu adalah kucing hitam, ya. kadang kita sekarang kalau misalkan ini ya, udah tahu, oh ini suara apa, mendengar mengeong gitu kan ya, oh itu kucing ya kan. Tapi kita kadang-kadang suka aja sih yang terkecoh ya, misalkan kalau misalkan kita punya melihara burung kicau gitu, tapi suka terkecoh dengan bisa meniru-niru ya. Nah, di sini ya berarti kan ada suatu pendapat ya, udah satu proses pengakuan ya, bahwa dari logika itu, dari ilmu pengetahuan itu, dari pengalaman itu bisa menjelaskan dengan secara fakta ya. Lalu mengombinasikan proposisi ya. Nah ini misalkan proposisi majemuk identik dengan proposisi baru yang diperoleh dari pengombinasian ya. Nah misalkan contoh Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Proposisi yang bernilai benar karena Semarang memang adalah ibu kota ya, ibu kota ya. Nah tapi di sini kalau misalkan kita kecohkan ya, apakah Bandung itu ibu kota Jawa Timur? Bukan kan? Berarti kan ada dari pengetahuan kita ya tentang ibu kota ya. Di situ ada pengombinasikan proposisi ya. Lalu ada penalaran ya. Nah di sini penalaran ini pengamatan dari panca indera ya. Panca indera misalkan kita melihat apa ya, melon gitu ya, melihat warna melon. Nah, kalau misalkan kita mau beli melon nih, ya kita lihat dari warnanya. Kalau misalkan masih hijau, itu tandanya mungkin belum manis ya. Kalau misalkan warna hijaunya sudah kekuning-kuningan, itu tandanya melonnya sudah manis. Nah, itu dari penalaran ya, dari panca indera kita. Kita juga bisa mengetahuinya melalui panca indera mata ya, melihat dengan kondisi fisik ya melon tersebut, atau bisa dengan panca indera penciuman ya. Biasanya kan kalau buah-buahan yang istilahnya sudah matang itu memiliki wangi yang khas ya. Oke. Lanjutnya jenis pola nalar. Nah, pola nalar deduktif ini identik dengan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Pola nalar induktif identik dengan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum ya. Lalu ada konsep algoritma. Nah, manusia dan komputer berkomunikasi dengan memberikan perintah. Nah, ini konsep algoritma. Nah, tadi kan sebelumnya di bagan itu ya ada fungsi-fungsi perintah command prompt ya. Nah, ini ya ternyata perintah-perintah itu nggak jauh dari konsep algoritma ya. Manusia dan komputer ini berkomunikasinya apakah bisa gitu ya. Komputer kita kan nggak bisa ya ngomong langsung dengan komputer ya, kecuali sudah diprogramkan untuk mengartikan suara ya. Nah di sini ya manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara memberikan perintah-perintah kepada komputer berupa instruksi-instruksi yang dibuat program. Nah, untuk dapat melakukan pekerjaan, komputer membutuhkan instruksi command yang diberikan oleh user yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditulis secara notasi bahasa pemrograman, ya. Tidak bisa kita memerintahkan, misalkan, hey komputer, tutup pintu dong, ataupun hey komputer, setel musik dong gitu. Nggak bisa ya. Kita pasti ada bahasa pemrograman ya, gitu ya. Nah, lalu ada kategori proses algoritma, selection proses ya, diinstruksi kerjakan memenuhi kriteria tertentu. Ada sequence proses, current proses, dan ada intention proses ya, jika instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu ya. Nah, ini Pascal Decode ya, merupakan suatu bahasa ya, pemrograman ya. Ini kalian bisa ini ya, sambil dicek-cek di materi PowerPoint ya, nonton videonya gitu ya. Nah, Pascal Decode merupakan pengodaan ya, penandaan yang menyerupai suatu pemrograman dari pengertian lain ya. Misalkan
algoritmanya masukkan panjang, pasti ada kodenya input panjang misalkan ya, terus masukkan lebar, input lebar ya. Nah ini pasti ada kode, bisa dibilang hampir seperti bahasa manusia seperti itu ya. Lalu ada informasi perintah command prompt ya. Kita ini perintah ini, command ini biasanya menggunakan CMD ya. Ada suatu perintah DOS ya, Disk Operating System ya. Command prompt ini ditunjukkan kepada para pengguna sistem operasi Windows ya. Pengguna dapat mengoperasikan Windows secara offline ataupun online. Command prompt yang tersedia dalam Microsoft ya. Nah biasanya kita mengetik kalau misalkan nih kalian lihat film The Matrix, kalau kalian masih ingat ya, itu kan tampilannya layar hitam tuh ya. Di situ muncul teks banyak banget ya kan. Nah itu dia biasanya menggunakan command prompt ya ataupun CMD. Ya, di sini fungsi command prompt dapat mengeksekusi sebuah perintah ya lebih cepat seperti yang tadi Bapak bilang, dengan membiasakan pemakaian command prompt lain ya dengan server core digunakan OS berbasis teks ya. Lalu ada lagi cara membuka command prompt ini ya. Di sini ada klik start run ya. Klik CMD ya di akhir dengan tombol enter, atau biasanya Bapak ini kita tekannya tombol Windows ya, yang logo Windows, terus sama pencet R ya. Lalu di situ akan muncul kotak dialog itu. Nah, kita ketik CMD ya, CMD dan diakhiri dengan tombol enter, lalu nanti bakal muncul ya. Nah, mungkin cukup sekian ya materi dari Bapak tentang simulasi komunikasi digital ya. Nah, nanti seperti biasa kalian absensi di link ya. Tolong lihat dulu ya di sini materinya, baru kalian mengisi isi untuk absensi. Nah, jadi simpulannya ya, simulasi digital ini selalu belajar apa sih yang yang berhubungan dengan komputer ya, berhubungan dengan komputer maupun software, dengan juga berhubungan dengan teknologi ya, konvergensi teknologi. Nah, nanti juga kalian pasti akan belajar bagaimana sih caranya men-scan ya kan, membuat, misalkan tadi kita menggambar di kertas tiba-tiba ada di komputer nanti itu ya, nanti kalian bagaimana caranya membuat blog juga ya di sini dengan menggunakan belajar di simulasi komunikasi digital ya. Itu dari Bapak ya, karena waktu juga sudah terlalu panjang takutnya makan kuota kalian ya. Mungkin itu cukup sekian dari Bapak ya, dan Bapak harapkan semoga kalian tetap semangat walau kondisi seperti ini. Bapak juga berharap kita bisa cepat tatap muka ya, karena Bapak pengen tahu nih semua nih karakter 10 TKJ itu seperti apa gitu ya. Nah, oke, tetap semangat, tetap solid. Kalau bisa tentukan siapa wali kelasnya ya, karena Bapak perlu siapa sih wali kelasnya yang untuk bisa mengkoordinir ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.